Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ya, mari kita semakin mendalami ya asal-usul dari amaliyah bid'ah tahlilan. Sobat-sobat, ya, walaupun bagi kita sobat-sobat sudah jelas ini adalah bid'ah makruhah, bid'ah mungkarot. Ini dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli sendiri. Karena takut ditentang, maka mereka tidak berani meninggalkan amalan bid'ah ini, sobat-sobat. Padahal Kiai Haji Idrus Ramli sendiri yang mengatakan, ya, berdasarkan kitab I'anat Thalibin, yang menghentikan amalan bid'ah ini akan mendapat pahala. Tetapi ternyata lebih takut kepada manusia daripada ya mematuhi Allah dan Rasulnya. Nah, sobat-sobat, asal usul dari amalan bid'ah ini tentu saja kita menyegarkan kembali ingatan kita kepada musyawarah para wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Ketika Sunan Kalijaga menyampaikan ya problem yang ada di wilayah dakwah mereka yang masyarakatnya masih kental dengan keyakinan agama Hindu, sobat-sobat. Dan Sunan Kalijaga ya ingin melakukan satu metode. Ya, metode ini yang akhirnya dikenal dengan nama tahlilan, sobat-sobat. Dan sebenarnya ini sinkretisme. Karena amalan tersebut ya dicampur antara ajaran Islam dan keyakinan Hindu. Sunan Ampel pada mulanya menentang, sobat-sobat, karena beliau mengkhawatiri ini akan menjadi bid'ah. Tetapi Sunan Kalijaga memberikan alasan, memberikan argumentasi, bahkan meyakinkan kepada Sunan Ampel bahwa nanti kalau masyarakat sudah paham bahwa apa yang akan bahwa yang mereka lakukan selama ini yaitu ibadah bid'ah tahlilan, mereka sudah tahu bahwa itu bukan dari ajaran Islam, akan ditinggalkan. Ini pertimbangan dari Sunan Kalijaga.
ketika beliau melaksanakan metodenya untuk supaya masyarakat yang masih berkental keyakinan Hindunya mau ya masuk ke dalam agama Islam. Ya, tentu saja dengan tidak mengurangi rasa hormat kita. Kita mengakui jasa beliau. Ya, sehingga Islam ya bisa tersebar di Pulau Jawa. Akan tetapi dakwah beliau belum selesai. Beliau sudah dipanggil oleh Allah. Ya. Ya artinya kan kalau kita lihat dari proses musyawarah tadi dan juga pertimbangan dari Sunan Kalijaga, berarti metode itu ya sinkretisme tersebut hanya bersifat sementara. Yang pada tahap berikutnya, ketika mereka sudah memahami Islam dan sudah paham apa yang mereka lakukan bukan ajaran Islam, akan mereka tinggalkan. Tetapi takdir berkata lain. Beliau lebih dulu dipanggil oleh Allah sebelum menyelesaikan dakwah berikutnya dari dakwah yang sudah beliau jalankan. Nah, jadi sobat-sobat, amalan bid'ah tersebut sebagai sebuah metode, sebuah cara hanya bersifat sementara untuk menarik orang kepada agama Islam. Selanjutnya harus diberi pengertian bahwa apa yang mereka lakukan tersebut bukan dari ajaran Islam. Maka harus ditinggalkan. Tetapi apa yang terjadi kemudian sobat-sobat? Justru ini dipertahankan dan bahkan menjadi amalan andalan sobat-sobat. Ya sebenarnya kan sudah banyak yang memberitahukan bahwa ini bukan ajaran Islam. Ini sinkretisme. Ini ajaran yang dipadukan dengan ajaran Hindu, berasal dari Hindu. Sudah banyak yang memperingatkan, yang meluruskan, yang memberitahu. Tetapi kan pelakunya masih tetap bertahan. Bahkan membelanya. Jadi siapa yang salah? Ya, kewajiban kita sobat-sobat cuma mengingatkan, cuma menyampaikan. Semua terserah kepada yang melakukan. Ya. Semoga saja generasi berikutnya, generasi yang akan datang, bisa meninggalkan amalan bid'ah ini. Seperti Rasulullah pernah berkata ketika beliau dakwah ke Thaif, dilempari batu hingga luka, dan beliau menolak tawaran malaikat ajab untuk menimpakan bukit Uhud kepada penduduk Thaif. Karena Rasulullah berharap generasi berikutnya, generasi yang akan datang, bisa menerima dakwahnya. Seperti itu juga harapan kita sobat-sobat. Semoga generasi berikutnya, generasi selanjutnya bisa
meninggalkan amalan bid'ah ini. Demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.